Nah, mari kita bahas sebuah contoh soal begitu ya. Misalkan kita memiliki sebuah luasan yang berbentuk seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk menentukan titik berat dari luasan tersebut gitu ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah dengan membagi si luasan tersebut menjadi luasan-luasan yang lebih sederhana. Sebenarnya pembagiannya adalah bebas ya, tergantung pada kreativitas masing-masing gitu atau imajinasi masing-masing, tapi usahakan pembagiannya itu sesederhana mungkin gitu. Kita bisa saja membagi si luasan ini menjadi 3 bagian, 4 bagian gitu ya. Tapi kan semakin banyak bagiannya perhitungannya jadi semakin rumit. Jadi kita bagi aja dia menjadi 2 gitu. Jadi luasan 1 dan luasan 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan luas masing-masing gitu dari masing-masing plat gitu. Jadi plat yang satu itu panjangnya adalah 1 inci dan lebarnya adalah 2 tambah 1 tambah 5 yaitu 8. Jadi 1 kali 8. Jadi luas plat 1 adalah 8 inci persegi. Kemudian untuk plat yang kedua, panjangnya adalah berapa tuh? Panjangnya 4 dikurang 1 yaitu 3 dikali lebarnya adalah 1. Jadi 3 kali 1 itu 3 inci persegi. Kalau kita jumlah luas total itu adalah 8 tambah 3 yaitu 11 inci persegi. Kemudian kita tentukan titik berat dari masing-masing plat gitu ya. Di pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa untuk benda yang simetris, maka titik beratnya bakal ada di sumbu simetrinya gitu. Karena plat berbentuk persegi panjang, jadi sumbu simetrinya masih ada 2 gitu ya. Nah, jadi kita bisa katakan atau kita bisa tentukan langsung gitu ya. Titik berat dari plat 1 itu ada di X sama dengan 0,5 dan Y sama dengan 4 gitu, di tengah-tengahnya. Sedangkan untuk plat yang kedua, X-nya sama dengan berapa tuh? Lebarnya kan tadi atau panjangnya kan tadi 3 ya, dibagi 2 adalah 1,5. Ditambah 1 gitu, jadinya 2,5. Sedangkan untuk koordinat Y-nya adalah 2 ditambah setengah dari lebarnya tadi, yaitu setengah dari 1 ya setengah gitu. Jadi 2 ditambah setengah jadinya 2,5 inci. Itu adalah titik berat dari masing-masing plat. Kemudian kita menentukan momen pertama dari masing-masing plat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita tentukan dulu untuk plat yang pertama. Untuk plat yang satu, momen pertama terhadap sumbu Y-nya adalah X1 kali A1 gitu ya. Jadi X1-nya tadi titik beratnya adalah 0,5 sedangkan luasnya adalah 8. Jadi 0,5 kali 8 adalah 4. Sedangkan momen pertamanya terhadap sumbu X yaitu Y1 kali A1. Y-nya tadi adalah 4 dan luasnya adalah 8, jadi kalau dikali jadi 32. Lakukan hal yang sama untuk plat yang kedua. Momen pertamanya terhadap sumbu Y yaitu X2A2. X-nya tadi 2,5 dan luasnya adalah 3. Jadinya 2,5 kali 3 adalah 7,5. Sedangkan momen pertamanya terhadap sumbu X itu salah ya. Itu bukan X2A2, harusnya Y2A2. Y2-nya adalah 2,5 dan A2-nya adalah 3. Jadi sama 7,5. Kemudian kita jumlahkan momen pertama untuk sumbu Y. Ya. Q1 ditambah Q2, yaitu 4 ditambah 7,5. Jadinya adalah 11,5. Nah, karena X kali sigma A atau luas total sama dengan sigma dari XA, kita masukkan luas totalnya tadi 11 dan jumlah momen pertama terhadap sumbu Y-nya adalah 11,5 gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan X yaitu 1,045 inci. Kita lakukan hal yang sama untuk sumbu X. Kita jumlahkan momen pertama bidang untuk sumbu X ya. Qx1 ditambah Qx2 gitu. Jadi 32 ditambah 7,5. Sehingga jadinya 39,5 inci pangkat 3 gitu ya. Nah, Y sigma A sama dengan sigma YA. Berarti Y kali 11 sama dengan tadi kita udah jumlah 39,5 sehingga kita mendapatkan titik beratnya atau ordinatnya gitu ya. Yaitu 39,5 per 11 yaitu 3,59. Jadi kita mendapatkan titik beratnya itu X dan Y-nya
X-nya adalah 1,045 dan Y-nya adalah 3,59. Nah, pengerjaan soal barusan itu bisa lebih sederhana kalau kita bikin tabel seperti ini ya. Itu pengerjaannya menjadi lebih sederhana.